Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Kaylin menyelesaikan urusannya, dia kemudian berjalan beserta rombongannya untuk pulang. Kaylin yang berjalan di samping Williams bertanya, "Bukankah kamu bilang ibumu membawa kakek menonton drama? Kenapa sekarang cuma ada kakekmu?" Williams yang mendapat pertanyaan itu lalu melihat kakeknya. "Kakek, kenapa Anda pulang sendirian? Di mana ibuku?" Kakek Williams menjawab, "Aku nggak suka nonton drama itu, dan kamu juga nggak datang. Jadi aku beritahu ibumu dan pulang sendiri." Mendengar alasan tersebut, Williams bergumam, "Kemarin baru terlahir kembali. Malamnya nggak tidur nyenyak hingga telat bangun 2 jam. Ini menyebabkan karang merah yang harusnya tidak muncul di masa depan, malah muncul. Kelak harus lebih berhati-hati." Kakek Williams selalu menyapa Kaylin karena penasaran. Kaylin pun menangkupkan tangan seraya memperkenalkan diri. "Aku Kaylin Sunario, senang bertemu dengan kakek." Kakek lalu menimpali, "Kamu Putri Yohanes Sunario, ya? Apa kabar?" "Aku kakek Williams. Namaku Heru Kusuma." Lalu kakek menangkupkan tangan, dia melanjutkan, "Terima kasih Nona Kaylin untuk obatnya." Mendengar ucapan kakek, Kaylin lalu menimpali, "Aku juga punya permohonan. Menyembuhkan Anda adalah hadiah besar yang kuberikan dahulu pada Yang Mulia Cucu Kaisar." Mendengar ucapan Kaylin, sontak kakek langsung tertawa. "Oh begitu. Tapi Nona Kaylin, aku yang meminum obat Anda. Seharusnya aku yang membalas budi. Kalau kamu punya masalah, bicarakan dahulu denganku. Mungkin aku bisa membantumu." Ucapnya sambil mengelus jenggotnya. "Bukan masalah besar, aku sedang hamil anak dari cucu Anda. Tapi dia memaksaku untuk menggugurkannya. Aku mau punya bayi. Kalau Anda mau membalas budi, bisakah bantu aku membujuknya?" Ucap Kaylin kepada kakek, sambil melihat tangan Williams yang mengepal marah. Kaylin bergumam, "Kamu mau membunuh Fonny kami yang lucu? Itu mustahil. Aku tunggu seluruh keluarga marah padamu, dan bujuk kamu jadi sosok ayah yang baik." Mendengar semua ucapan Kaylin itu, Williams berpikir, "Hamil anak aku? Aku nggak pernah menyentuhmu. Aku sebagai cucu kaisar selalu hidup jujur dan bersih dalam hidup ini. Kamu hamil? Itu hasil karyamu, malah menarikku masuk ke dalam masalahmu." Kakek Williams yang mendengar semua keluh kesah yang diucapkan Kaylin, sontak sangat marah kepada Williams. "Ada apa denganmu? Kamu banyak membaca tapi tidak menerapkannya." Williams yang dimarahi kakeknya itu langsung melirik Kaylin sambil bergumam, Jelaskan bahwa kamu hamil anak itu sendiri." Kaylin yang melihat kakek memarahi Williams, dia lalu menjelaskan, "Kakek, ini bukan salah cucu Anda. Aku yang tergoda dengan tubuhnya dan membiusnya." Sontak, Williams yang mendengar ucapan Kaylin itu terkejut dan bergumam, "Aku kira dia akan menyalahkanku. Tidak kusangka dia masih punya prinsip. Dia lebih memilih reputasinya hancur daripada berbohong. Atau coba percaya kalau anak yang dilahirkan di kehidupan ini berbeda dengan sebelumnya." Gumam Williams sambil tersenyum. Kemudian Williams mengatakan, "Kalau kamu mau, kamu bisa melahirkannya asal dididik dengan baik." Mendengar perkataan Williams, Kaylin langsung membalas, "Tentu saja. Menurutmu siapa ibunya?" Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah di halaman belakang keluarga Brahman. Terlihat Williams yang sedang memotong ikan. Kaylin yang sedang melihat Williams bergumam, "Bagus sekali. Anakmu masih lapar. Saatnya beraksi. Kamu nggak suka dia. Sebagai ibu, hanya bisa diam-diam mencuri makanan." Kaylin yang memperhatikan Williams yang akan memotong ikan. Dia lalu mengeluarkan sihir untuk menjahili Williams, supaya dia terluka dan mengeluarkan darah untuk dimakan oleh Fonny. Terlihat pisau yang dipegang oleh Williams tiba-tiba terlepas dan terjatuh. Williams yang menyadari bahwa itu adalah ulah dari Kaylin, sontak berbalik melihat Kaylin bersikap yang baik. "Jangan main-main denganku untuk kedua kalinya." Kaylin yang gagal melancarkan niatnya, sontak menepuk jidatnya,
Sialan, kenapa kamu bisa jati ahli bela diri? Gumam Kalin, tidak langsung menyerah begitu saja. Kailin lalu merencanakan sesuatu lagi. Dia lalu berjalan mendekat kepada Williams. Dia kemudian mengambil pisau, memotong banyak ikan sendirian, pasti capek. Kan, lebih baik aku bantu, ucap Kailin mencurigakan. Tiba-tiba saja, Kailin langsung meraih tangan Williams. Hei, mau kabur kemana? Lalu Kailin mengiris tangan Williams. Sontak, Williams terkejut dengan kelakuan Kailin dan bertanya apa yang sebenarnya yang dia lakukan kepadanya. Tetesan darah Williams lalu diambil oleh Kailin. Dengan kesalnya, Williams melanjutkan, sungguh nggak masuk akal. Hal buruk apa yang mau kamu perbuat dengan darahku? Dengan tersenyum dan tidak merasa bersalah, Kailin berkata, Williams, kamu adalah raja suku Brahman di alam dewa iblis. Sontak, Williams yang mendengar ucapan Kailin langsung sakit kepala. Hal itu juga dimanfaatkan oleh Kailin untuk menyembuhkan luka goresan di tangan Williams. Setelah sakit kepala Williams berhenti, tiba-tiba dia kembali melupakan kejadian sebelumnya. Kenapa kamu jongkok di sini? Tanya Williams kebingungan. Melihat Williams yang melupakan ingatan sebelumnya, Kailin tersenyum dengan puas. Ya, rencana berhasil. Kelak aku nggak perlu khawatir kehabisan darah. Gumam Kailin. Dengan tanpa dosanya, Kailin berkata, aku bantu kamu potong ikan. Sampai kapan kamu memotong dengan cara seperti itu? Lihat aku bisa menangani banyak ikan dengan cepat untukmu. Kailin pun lalu mengeluarkan sihirnya yang overpower dan mengangkat semua ikan. Dan ikan itu langsung tercincang semuanya. Kailin yang sudah selesai mencincang ikan itu, dia lalu berdiri sambil membersihkan tangannya. Sudah selesai, ucap Kailin santuy. Williams yang mendapat bantuan itu segera menangkupkan tangan. Terima kasih, sudah mengurangi bebanku. Kailin membalas, kenapa berterima kasih? Aku dengan senang hati membantumu. Dalam hati, Kailin tersenyum lisik. Sudah seharusnya aku membantumu setelah mencuri darahmu. Aku bahkan merasa agak bersalah. Darah sudah diambil, saatnya pulang dan kasih makan anak. Setelah itu, Kailin pun berbalik untuk pulang karena sudah larut. Sedangkan Williams yang melihat Kailin beranjak pergi berkata, hari ini, dia terlihat sangat aneh. Lalu Williams memikirkan kejadian sebelumnya, di mana Kailin yang berkata bahwa dia dengan senang hati membantu Williams. Hal itu membuat wajah Williams merona. Apa yang dia lakukan? Ucapannya begitu menggoda. Mungkinkah dia benaran jatuh cinta padaku? Jadi dia rela melakukan apapun. Sepertinya orang yang sangat kuat pun bisa tergerak hatinya. Itu karena wajahku yang tampan. Gumam Williams yang kepedean. Oke, lanjut. Beberapa saat kemudian, cerita berpindah di mana Kailin yang telah sampai di rumah. Setelah Kailin menutup pintu, dia lalu melihat butiran darah yang dia dapatkan dari Williams. Fonny, lihatlah darah Phoenix yang ibu ambil untukmu. Cobalah, apa rasanya sama dengan darah Phoenix yang kamu makan tadi pagi? Namun, Fonny yang telah keluar dari perut Kailin langsung merajuk. Ibu jahat, pergi dari sini. Jangan pedulikan aku. Kailin pun lalu memegang kepala Fonny. Fonny, kenapa kamu mengabaikan ibu? Apa Fonny marah pada ibu? Kenapa? Apa yang ibu lakukan sampai membuat Fonny tidak senang? Tanya Kailin. Fonny yang sedang merajuk itu berusaha menghindar dari pegangan Kailin. Terlihat Fonny yang begitu sangat kesal. Kailin kembali menyentuh Fonny. Sini, beritahu ibu. Ibu salah di mana? Ibu nggak punya pengalaman menjadi ibu. Kalau kamu nggak beritahu, gimana ibu tahu di mana kesalahannya? Ucap Kailin dengan sedih. Fonny pun langsung menjawab dengan kesal. Ibu jahat. Ayah sakit. Aku nggak mau makan. Ayah sakit. Kailin yang mendengar alasan Fonny yang merajuk, sontak ketawa canggung. Anak nggak punya perasaan. Lebih memihak ayahnya. Apa kamu lupa ayah mau bunuh kamu dan ibu berusaha menyelamatkanmu? Gumam Kailin. Setelah itu, Kailin membalas. Kamu ini anak bodoh. Kalau ibu tidak melukai ayahmu, dari mana ibu bisa mendapatkan darah untuk makananmu? Kemudian Fonny kembali berkata, tangan gak sakit, kepala sakit, kepala ayah sakit. Ibu sengaja, ucap Fonny yang masih kesal. Kailin yang mendengar itu lalu mencoba untuk berbaring. Kamu, bocah tengik,
Meski masih kecil, tapi sangat cerdas dan bisa mengerti segalanya. Dengan kesalnya, Fonny kembali mengatakan jika ibu jahat, menyakiti Fonny, menyakiti ayah. Kailin yang sudah lelah berdebat dengan Fonny lalu mengalah. Baiklah, ibu janji padamu. Di lain waktu, ibu akan meminta dengan sukarela dan gak berbuat jahat. Oke, ucap Kailin sambil dia yang mengelus kepala Fonny. Fonny yang mendengar janji ibunya itu, sontak sangat senang dan mengusap-usapkan wajahnya di kepala Kailin. Oke, ibu baik, ibu yang terbaik. Kailin pun lalu menyuruh Fonny untuk mencoba dan merasakan perbedaan darah ayahnya dan sepupunya. Fonny yang mendengar kata sepupu, sontak bertanya-tanya. Kailin pun lalu menjelaskan, jika darah yang Fonny makan tadi pagi merupakan darah dari sepupunya. Kakak sepupunya adalah penjahat. Penjahat yang menyakiti dan membuat tubuh ibunya hancur. Sontak, Fonny yang mendengar penjelasan ibunya itu, langsung berbalik dan mencoba memuntahkan darah yang sudah dia makan. Pai, wah, darah penjahat. Menjijikan, menjijikan, ucap Fonny. Melihat Fonny yang seperti itu, Kailin lalu mengatakan jika Fonny anak yang baik, tahu untuk menjaga ibu. Ibu menerima niat baik Fonny. Dengan sombongnya, Fonny berkata, Fonny pukul orang jahat, lindungi ibu. Ibu enggak takut. Kailin pun menimpali, Fonny sangat baik, ibu sangat mencintaimu. Dan Fonny juga membalas, cinta, juga cinta ibu, paling cinta ibu. Kailin kemudian memberikan darah Williams kepada Fonny untuk dia makan. Cepat cicip darah ayahmu, ibu sudah mengambilkan untukmu. Kalau kamu sungguh sayang pada ayah, maka jangan sia-siakan usahanya. Bukan begitu? Ucap Kailin. Fonny yang diberikan darah itu berpikir, yang ibu katakan masuk akal. Sudah terlanjur dibawa ke sini, tidak memakannya malah lebih menyia-nyiakan niat ayah. Terlihat Fonny yang mencium aroma darah itu dan mengatakan jika darah itu enggak wangi. Kailin pun terkejut mendengarnya. Enggak wangi, enggak mungkin. Apa sekarang Williams adalah manusia biasa dan darah ini bukan darah Phoenix? Pikir Kailin. Fonny yang tidak mau menyia-nyiakan darah ayahnya lalu terpaksa memakannya. Jangan sia-siakan, hargailah ayah. Makan sedikit walau terpaksa, ucap Fonny sambil dia yang memakan darah itu. Setelah Fonny memakan darah itu, sontak dia sangat terkejut dan terbelalak. Tiba-tiba, Fonny dipenuhi oleh nyala api yang sangat besar. Darah ayah, nggak wangi, tapi ada api di dalam darah. Apinya terasa nyaman. Fonny nyaman. Fonny jati lebih kuat, ucap Fonny dengan senang. Kailin yang mendengar perkataan Fonny berpikir, jati ternyata darah Williams padat. Aromanya nggak menyebar, makanya nggak wangi. Tapi saat Fonny memakannya, energi spiritual murni di dalam darahnya langsung meledak. Dan terlihatlah Fonny yang sedang melayang dengan kobaran api yang berada di sekelilingnya. Sambil memikirkan Williams, Kailin mengatakan jika dia adalah putra suku Brahman yang mengalami siklus penderitaan berulang kali di hidupnya. Sehingga darahnya jati padat dan kuat. Saat terbangun, dia pasti akan melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat dan tak terhentikan. Dengan ayah yang begitu kuat, kamu pasti juga akan jadi sangat hebat, ucap Kailin kepada Fonny. Fonny yang mendengar itu membalas, keren, Fonny sangat hebat, lindungi ibu. Sambil mengelus perutnya, Kailin mengatakan, hanya dalam waktu 1 bulan, tubuhmu sudah terbentuk dan bahkan ada cangkang di perutku. Kailin lalu mengelus kepala Fonny. Fonny pun terlihat senang, ayah sangat hebat, ayah luar biasa. Kailin yang mendengar itu, sontak sangat kesal. Jangan cemburu, jangan cemburu. Anak laki-laki kan biasanya lebih dekat dengan ayahnya. Setelah tubuh ibu terbentuk, ibu juga bisa kasih darah buat Fonny biar jati lebih kuat. Gumam Kailin. Kailin pun kemudian berkata kepada Fonny, anak baik, berlatihlah dan cernalah energi yang tersisa dengan baik. Ibu harus berlatih juga, kalau enggak, kamu dan ayahmu akan lebih kuat dari ibu. Mau taruh di mana wajah ibu? Sambil mengusap-usapkan wajahnya ke pundak ibunya. Fonny menjawab, taruh di, Fonny, taruh padaku. Mendengar itu, Kailin langsung menjita kepala Fonny. Siapa yang mau menaruh muka pada seorang anak kecil? Ibu harus mendapatkan wajah ibu sendiri. Anak baik,
pergilah berlatih, ucap Kalin pada Fonny. Di saat yang sama, di desa nelayan kecil, terlihat ada Williams yang sedang duduk didatangi oleh pengawalnya. Yang mulia cucu kaisar, sumsum darah bisa menyembuhkan segala penyakit dan dianggap sebagai obat dewa. Kenapa disia-siakan begitu saja? Seharusnya diberikan kepada kaisar. Mohon yang mulia cucu kaisar, bujuk Nona Kalin untuk sukarela menghadiahkannya ke istana, ucap pengawal tersebut. Williams pun yang mendengar itu lantas berpikir, sumsum darah diberikan ke kakek kaisar untuk menyembuhkan kaki pincang dan wajah paman pangeran kelima. Setelah paman pangeran kelima sembuh, apa ayahku masih bisa jadi pangeran? Ini mustahil. Williams yang meminum tehnya itu menjawab, kalau mau sumsum darah, cari Kalin Sunario sendiri. Aku nggak akan memohon padanya. Pengawal itu pun mencoba untuk menyela, namun dia dihentikan oleh Williams. Aku baru saja dibiusnya kemarin. Ini sangat memalukan bagi keluarga kerajaan. Jadi, aku nggak akan pernah memohon padanya, ucap Williams dengan tegas. Pengawal yang mendengar itu terkejut, yang mulia, apa ini serius? Dan terlihat Williams yang memukul meja itu karena kesal. Pengawal yang menyadari kesalahannya lalu menangkupkan tangan dengan berkeringat. Lalu dia pergi meninggalkan Williams. Setelah pengawal itu pergi, Williams pun lalu berdiri dari duduknya. Dia lalu masuk ke dalam rumah menghampiri kakeknya. Dia pasti akan mengirim surat ke kaisar dengan merpati. Menurutmu apa yang akan kaisar lakukan? Tanya kakek Williams. Sambil duduk, Williams menjawab, tentu akan ada titah kaisar untuk menikahkanku dengan Kalin dan meminta sumsum darah sebagai hadiah. Hal itu membuat peluangku hilang untuk menikahi keluarga penguasa. Di dunia ini, banyak tabib terkenal, tapi nggak ada yang bisa menandingi putri menteri tingkat satu yang membuat kakak kaisar takut. Menurutku, dalam waktu 3 hari, aku akan menerima titah kaisar tentang pernikahan. Kakek yang mendengar penjelasan Williams berkata, kamu sengaja memberitahu pasukan kekaisaran kalau kalian sudah jadi suami istri, agar kaisar menerbitkan titah pernikahanmu. Sepertinya kamu sangat ingin menikahi Nona Kalin. Williams pun membalas, ya, kalau mau menikah, tentu harus memberi status ke dia dan anak dalam kandungannya. Kakek yang mendengar alasan Williams itu bergumam, masih bersikeras, apa aku nggak mengerti kamu? Apa benar kamu cuma mau memberi status ke orang itu? Sebenarnya kamu menyukai dia. Kakek lalu berkata kepada Williams, bagaimana kamu akan memenuhi persyaratan ibumu? Dia cuma mengizinkanmu menikahi wanita bangsawan dari pusat kota, Nona Kalin. Mungkin dia nggak akan suka. Dengan datar, Williams menjawab, aku yang menikah. Kenapa harus dia yang repot-repot memikirkan pantas atau waknya? Kalau bukan karena jasanya melahirkanku, aku nggak akan bisa sabar hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Williams pun berjalan keluar dari ruangan tersebut. Setelah Williams pergi, kakek berkata jika Williams berbicara dengan tegas, namun dia memiliki hati yang sangat lembut. Oke, lanjut. Scene kemudian berpindah di ruangan Williams. Terlihat Williams yang sedang menulis sebuah pesan. Setelah selesai, dia pun mengikat secari kertas itu pada kaki merpati pengantar pesan. Lalu Williams menerbangkan merpati itu ke kehidupan silam. Para pemberontak yang bersekongkol dengan musuh itu mencelakai kerajaan Donggala hingga mengalami kegagalan berperang setahun kemudian. 30.000 orang yang tidak bersalah dibantai. Sekarang saatnya kalian membayarnya, gumam Williams. Lalu kita dijelaskan jika dengan bukti yang kuat, 7 pemberontak yang bersekongkol dengan kerajaan Donggala dihukum mati di malam pengiriman surat ke perbatasan. Semua orang berusaha menebak siapa yang memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi sulit untuk memikirkannya karena pengirim pesan berada ribuan mil jauhnya. Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah di depan kediaman Kalin Sunario. Jam 1:45 subuh. Terlihat beberapa langkah kaki yang mengendap-endap. Kalin yang sedang bermeditasi itu terganggu. Siapa yang berani menyelinap ke halamanku? Pikir Kalin. Terlihat ada 2 laki-laki yang memakai penutup wajah. Sambil membawa pisau berjalan ke pintu rumah Kalin. Salah satu dari kedua orang itu lalu melubangi jendela. Lalu dia memasukkan sesuatu lalu meniupnya. Namun mereka tiba-tiba dikagetkan
dengan Kalin yang memegang pundak mereka dari belakang. Anda berdua datang untuk mencuri atau memetik bunga? Tanya Kalin dengan tersenyum. Kedua pembunuh yang terkejut itu sontak berbalik dan mengangkat pisau mereka untuk menyerang Kalin. Tapi tangan mereka langsung ditangkap oleh Kalin. Lalu Kalin mengambil kedua pisau itu lalu menancapkannya ke dada mereka. Sontak mereka berteriak kesakitan. Malam hari, menyelinap ke kamar wanita, meniup asap bius, dan membawa senjata tajam. Kalian mau ngapain? Apa kalian mau kutemani bermain? Sekarang, apa kalian bersenang-senang? Tanya Kalin kepada kedua laki-laki itu. Fonny yang sedang tertidur terbangun karena mendengar keributan. Ibu, kenapa di luar sangat ribut? Dan ada dua hembusan nafas yang putus asa. Kalin menjawab, Fonny baik, tidurlah yang nyenyak. Anak kecil nggak boleh lihat yang terjadi selanjutnya. Fonny yang mendengar perkataan ibunya, seketika langsung menutup matanya. Orang membunuh ibu sangat kuat, seram sekali. Aku nggak lihat, ucap Fonny ketakutan. Kedua penjahat itu pun menangis meminta ampun kepada Kalin. Mereka tidak mau mati, katanya. Kalin yang mendengar itu bergumam, kalian nggak mau mati, jadi siapa yang mau mati? Dasar brengsek, kalian pikir wanita tak berdosa yang kalian bunuh itu mau mati? Gumam Kalin. Kalin pun lalu menarik kedua belati itu dari dada mereka. Kalian sudah jatuh ke tanganku. Kalian pikir aku akan mengampuni kalian begitu saja? Kalau posisinya aku yang jatuh ke tangan kalian, apa kalian akan mengampuniku? Dan Kalin pun kembali menancapkan belati itu ke dada mereka berdua. Dengan senyuman psikopatnya, Kalin lalu kembali menarik belati itu dari tubuh mereka. Coba kuingat dulu, kata-kata apa yang cocok untuk bajingan seperti kalian. Teriak, ayo, terus teriak, bahkan sampai tenggorokanmu bolong. Nggak ada yang akan menolong kalian. Makin keras teriakan kalian, aku semakin bersemangat. Ya, kan? Dan kembali Kalin menancapkan kedua belati itu kepada mereka dengan tertawa kesetanan. Ayo teriak. Kenapa berhenti? Bahkan sampai pita suaramu putus juga nggak akan ada yang akan menolong kalian. Semakin keras teriakan kalian, aku semakin bersemangat. Ayo teriak, ucap Kalin yang menusuk-nusuk tubuh kedua penjahat itu. Layaknya seorang psikopat. Setelah puas bermain-main, Kalin lalu membuang belati itu. Dasar pecundang, bisa-bisanya jatuh pingsan karena ketakutan. Aku belum puas bersenang-senang. Kalin yang ingin pergi, lalu tidak sengaja melihat sebuah jepit rambut di dekat penjahat itu. Lalu Kalin mengambil jepit rambut tersebut. Tikus ceri yang berada di lengan baju Kalin lalu keluar sambil menunjuk jepit rambut itu. Tikus ceri mengatakan, Dewi Naga, ini jepit rambut Karissa? Kedua pemerkosa berantai itu pasti utusan Karissa. Kalin yang mendengar itu sontak sangat marah. Dasar tidak tahu diuntung. Aku sudah melepaskannya 2 kali. Berani sekali dia menyuap pemerkosa berantai untuk mencelakaiku. Bagus, kalau begitu, aku akan membuat dia menanggung akibatnya, ucap Kalin dengan raut wajah yang gelap. Kemudian terlihat beberapa pengawal yang datang ke tempat itu. Kalin lalu bertanya kepada mereka, apa kalian tahu apa tujuan mereka ke sini? Pengawal itu menjawab, enggak, kami enggak tahu. Lalu Kalin berkata kepada para pengawal itu, mereka mau mengintip Karissa dan pura-pura memetik bunga di tengah malam. Tapi mereka enggak sengaja masuk ke halamanku. Apa begitu? Mereka pun serentak menjawab, ya, benar, persis seperti yang Nona katakan. Kalin pun menendang kedua penjahat itu, cepat pergi ke halaman sebelah, jangan di sini, merusak pemandanganku saja. Dan terlihat pengawal yang membawa tubuh. Kedua penjahat itu pergi ke halaman sebelah. Beberapa saat kemudian, berpindah di halaman sebelah. Apa kita harus mengobati mereka? Pendarahannya masih belum berhenti. Sepertinya mereka nggak bisa bertahan sampai subuh. Kalin yang mendengar dari dalam rumah berteriak, nggak usah, mereka nggak akan mati. Oke lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.